saya berpikir harus membuka kuliah dengan baik. Sekedar penyampaian pertemuan bahasa dan logika hukum ini, di pertemuan awal itu kita memperkenalkan siapa saja pengajarnya, pendahuluan, dan juga kontrak kuliah, dan masuk materi sedikit. Sebagaimana yang saudara-saudari ketahui, dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya, Lisa Mary, dan nanti ada dosen mitra saya yaitu Ibu Nur Isna SHMH dari Fakultas Hukum Indonesia Timur. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa dan logika hukum, ini sebenarnya materi yang sebenarnya cukup Halo Ibu. Jelek jaringannya Ibu. Ya sabar. Ya, mohon maaf. Nanti sistematika pembahasan dalam mata kuliah ini seharusnya awalnya itu bahasa dulu, turun ke bahasa Indonesia, kemudian turun ke bahasa hukum. Mengapa seperti itu sistematikanya? Karena sebagaimana kita ketahui, bahasa tentu mempunyai tujuan. Nah, tujuan bahasa itu ada 3. Nah, ketika tujuan bahasa kita ketahui, maka aspek selanjutnya kita menyepakati memakai bahasa apa. Oh, ternyata kita ada di Indonesia, maka yang kita gunakan adalah kesepakatan dalam berbahasa Indonesia. Dan selanjutnya, substansi selanjutnya. Oh, kita sebenarnya adalah profesional atau sivitas akademik atau orang-orang yang mau belajar di ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan menguasai konteks bahasa hukum. Tapi kemudian kalau ada yang bertanya, apakah bahasa hukum ini berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa lain? Konteksnya tetap bahasa hukum, makanya disebut bukan bahasa hukum saja, tetapi bahasa hukum Indonesia, karena yang dipakai sebagai pengantarnya adalah bahasa hukum dalam konteks keindonesiaan. Tidak spesial hanya mengkhususkan diri dengan sangat eksklusif, tidak seperti itu. Tetapi memang dia digunakan secara aktif dan lebih banyak menggunakan model-model atau istilah-istilah di dalam hukum. Misalnya di dalam hukum perikatan, kita mengenal ada namanya kesepakatan, perjanjian, sebab halal. Itu seperti itu kita fokus mengenal apa yang dinamakan dengan bahasa hukum. Nah, selanjutnya, apa yang nanti akan kita pelajari di satu semester ini terkait dengan bahasa dan logika hukum? Saya dengan partner saya, Ibu Nur Isna itu sudah membagi kelasnya. Jadi nanti kalau Irfan sebagai ketua tingkat datang, bisa saja koordinasi nanti semester pertemuan 1 saya, pertemuan 2 saya, pertemuan 3 beliau, seperti itu. Karena sudah bagi yang mana kompetensi yang diajar. Yang akan diajarkan itu adalah pendahuluan dan kontrak seperti hari ini pertama, yang selanjutnya dasar-dasar bahasa hukum, selanjutnya ada fungsi bahasa hukum, baik secara simbolis, efektif, emotif, dan direktif. Kemudian sumber bahasa hukum, dari mana bahasa hukum itu diperoleh. Kemudian karakteristik bahasa hukum, ada beberapa karakteristik yang membedakan bahasa hukum dengan bahasa bidang kompetensi lainnya. Kemudian ada doktrin hukum, ada istilah dalam bahasa hukum, penafsiran hukum, dan kemudian
ilmuwan hukum, dan perlu diingat di antara kelas kita itu kita harus memahami bahwa sudah seharusnya ada evaluasi. Jadi nanti di antara pertemuan 1 sampai ke 7 bisa masuk materi pengajaran. Kemudian di pertemuan 8 itu pasti akan ada, seharusnya ada mid semester sebagai evaluasi apakah mahasiswa menguasai bidang tersebut dengan baik. Kemudian di konteks ini, saya bertanya dulu sama teman-teman yang hadir ini. Ada berapa yang sudah hadir ya? 17, Bu. Ada 16 Bu. 16, 17 sama Ibu. Oke. Ibu nggak usah dihitung karena Ibu bukan Iya, mahasiswa. iya, Bu. Ini udah 17, Bu. Udah 17 yang hadir, Bu. Bahasa. Sudah pernah dengar konteks bahasa atau tidak? Pernah. Pernah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bahasa Sudah. sebenarnya. Wah. Andia Iqbar, apa itu bahasa sebenarnya? Komunikasi, Bu. Farid ya. Mana makanya Farid? Izin gangguan, Bu, kameranya, Bu. Oke. Komunikasi. Selain komunikasi, apa yang diharapkan dari bahasa? Pengetahuan bahasa dan berbahasa. Apa yang diharapkan selain komunikasi? Kita pernah dengar setelah Ibu bicara, ada yang tanggapi, itu yang disebut dengan interaksi. Jadi proses itu dari berbahasa adalah setelah kita mengkomunikasikan, ada yang membalasnya. Itu yang disebut dengan proses interaksi. Tujuan kedua. Dan tujuan ketiga adalah setelah kita berinteraksi, kalian sudah mulai bisa melakukan evaluasi atau penilaian yang diartikan sebagai identifikasi. Ada yang dari aparat kepolisian mungkin di sini bisa apa itu sebenarnya identifikasi? Apa itu identifikasi? Pak Jufri. Nggak tahu, Bu. Saudara Aidil, silakan. Ya, Bu. Saudara Aidil atau Saudara M. Jufri, silakan. Apa itu sebenarnya identifikasi? Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, Bu. Misalnya? Oh, tadi saya bicara dengan Irfan. Irfan itu katanya dari Kota Makassar, umurnya 23 tahun, dia masuk Fakultas Hukum karena ini, dan dia ingin seperti ini. Itu kan namanya sudah mulai mengenal. Itu yang disebut identifikasi. Iya, Nah, komunikasi itu yang perlu diketahui bisa searah, bisa dua arah, tetapi juga ada tahapan selanjutnya. Tidak hanya seorang pemateri bicara dan terus memberikan ilmu, itu biasa disebut komunikasi searah, tapi bisa juga dua arah atau bahkan banyak arah. Kalau misalnya kalian atau teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini sempat nongkrong-nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya, itu kan komunikasinya bisa dari teman ini berlanjut terus di berbagai macam isu yang dibahas. Itulah yang disebut, oh ternyata seperti itu yang disebut interaksi. Dan kemudian dari hal tersebut mahasiswa mendapatkan yang dinamakan dengan pengenalan. Seperti itu ya. Ini tadi saya Ibu, mohon maaf, Bu. Ini sisa 10 menit waktunya, Bu. Iya, sisa 9 menit. Ya. Tidak apa-apa Ya, juga, bisa, yang Bu. penting nanti Siap, Bu. ada kan ini pengenalan dulu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Bu. Oke. Sekarang kita masuk dalam konteks bahasa itu adalah sesuatu yang merupakan lambang bunyi yang arbiter. Digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Ini yang disebut dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat, katanya arbiter itu artinya orang yang disepakati oleh dua belah pihak
misalnya kalau dalam kasus hukum, ketika ada orang yang bersengketa, ada arbiter yang disepakati mewakili untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Nah, ini termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apa yang disebut disepakati? Dalam 1320 KUH Perdata itu dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Nah, syarat pertama ini adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dalam konteks kesepakatan atau konsensus berarti dua belah pihak setuju. Begitupun dengan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa harus dua belah pihak ini setuju. Misalnya, untuk kata makan saja, apakah representatif mewakili Irfan dengan Andi Iqbar atau mewakili Aidil dengan Suci misalnya seperti itu. Kalau misalnya Suci mau makan dia pakai bahasa daerahnya, terus Aidil mau makan pakai bahasa daerahnya, apakah konteks itu bisa mempermudah komunikasi? Biasanya akan mempersulit komunikasi kecuali keduanya sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba habis, kalian boleh bertanya di WhatsApp grup ya, nanti Ibu akan berusaha jawab. Karena kemarin Ibu rapat kerja, hari ini Ibu banyak dapat tugas mengajar, jadi kelasnya berentetan. Ibu salah, siap. semester 3 Ibu suruh belajar bahasa hukum, dia bilang, sudah Ibu. Nah, kemudian sekarang, bahasa itu juga bisa dilambangkan dengan, bisa diwakili oleh lisan, tulisan, dan lambang atau simbol. Kalau lisan kan sudah mengerti ya, kayak yang Ibu lakukan ini adalah bahasa yang langsung penyampaian. Yang kedua, kalau tertulis kan sudah ngerti ya, tertulis berarti ada bentuk tulisan dari suatu misalnya pertemuan formal, mencatat, atau misalnya KBM, kegiatan belajar mengajar itu dicatat, itu disebut tertulis dan ada kelihatan. Kalau lisan ya kayak gini, nanti mahasiswa yang berusaha mau mengaktifkan saraf-sarafnya, ini Ibu bilang apa? Oh, Ibu bilang ini, saya paham konsepnya, konteksnya, dan apa yang dimaksudnya. Seperti itu. Itu lisan. Kemudian ada yang menggunakan tanda atau lambang. Yang kita perlu pahami dalam bahasa Indonesia dan bahasa hukum itu, kita harus tahu bahwa memang ada yang dinamakan dengan kata atau istilah simbolis saja, tetapi orang sudah paham. Contohnya, kalau saya mengatakan anak panah, apa mahasiswa tahu yang disebut anak panah? Langsung tergambar tidak di secara visual? Tahu Bu, tahu. Ya. Nah, sekarang kalau Ibu sebut penjara. Tahu Bu. Nah, apa itu penjara? Bu. Penjara itu adalah tempat untuk orang-orang kriminal, Bu. Ya. Sama kan? Jadi kadang-kadang kata itu simbol saja, tapi orang sudah paham. Seperti itu. Atau kalau misalnya di jalanan, kita bawa motor, kita lihat ada tanda S. S-nya ada cross-nya lagi. Apa berani kita singgah di situ? Siap. Kalau berani berarti tidak paham simbol. Tapi tergantung dari orangnya juga, Bu. Tapi kan di persepsi Indonesia adalah negara hukum dan ada teori fiksi hukum yang mengatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Ya, seperti itu ya. Nanti dikembangkan di pelajaran lain di materi hukum ya. Ya, Bu. Kemudian, bahasa itu menyampaikan pesan, mengekspresikan sikap, dan untuk berpikir. Jadi ingat, bahasa itu untuk menyampaikan pesan, mengekspresikan sikap, dan kemudian berpikir. Katanya Bahder Johan Nasution tahun 2009 pada halaman 9 dia mengatakan bahwa manusia sebagai animal symbol, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol atau bahasa yang bersifat abstrak, ini memungkinkan untuk memikirkan sesuatu secara terus-menerus, teratur, dan sistematis. Jadi kalau manusia itu animal simbol, tapi dia berbeda sama animal biasa atau makhluk hidup biasa, makhluk hidup lainnya.
seperti hewan misalnya. Kalau manusia dia animal simbol, jadi dengan simbol-simbol itu dia bisa mengekspresikan atau bahkan bisa menerjemahkan suatu keadaan. Misalnya kayak gini, wah kelas hari ini kayaknya ada yang setengah bersemangat, ada yang setengah mengantuk ya. Nah itu kan karena melihat ekspresi-ekspresi kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Apa mahasiswanya paham? Ya, kembali lagi, kalian kan bukan siswa, kalian adalah mahasiswa. Jadi tentu saja seharusnya otaknya dinamis ketika menangkap suatu pelajaran. Nggak bisa, teman-teman, anak-anak, ini apa? Pul? Nggak bisa, itu siswa. Kalau kalian mahasiswa, jadi dosen itu kasih saja konsep-konsep, nanti kalian pikirkan sendiri ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi kalau kemampuan berbahasa teman-teman mahasiswa banyak, referensi bahasa atau kalimat banyak, semua yang diucapkan dosen saya rasa bisa ditangkap, apalagi di Fakultas Hukum. Kita mempergunakan banyak istilah-istilah hukum, dan kalau istilah-istilah itu familiar atau sangat biasa kita dengar, maka sangat mudah belajar hukum, seperti itu. Nah, kemudian kita harus tahu mengapa yang kita pilih adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan karena ini merupakan bahasa resmi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dikatakan resmi karena pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa ini resmi dianggap sebagai bahasa kenegaraan dengan sistem SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pernah dengar ya SPOK? Pernah, Bu. Ya, Bu. Baik, nanti tolong bikin masing-masing contoh SPOK. Sebaiknya kelas ini saya tutup dulu. Yang jelas nanti saya akan kasih mengapa bahasa dan bahasa hukum itu lebih kepada pembelajaran yang cocok secara sistematis ketika kita berbicara tentang hukum. Bu, kalau ada ini Bu, kalau ada tugas tolong dikonfirmasi di grup ya, Bu. Atau Bagaimana? lewat pribadi Bagaimana? sama saya, Bu. Bu, kalau ada ini Bu, kalau ada ingin yang disampaikan semacam tugas, tolong Bu di-share ke grup saja. Oh iya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.